Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala. Dan senang sekali hari ini kita juga didampingi oleh Bang Eka Prahadian, yang kita udah kenal mungkin sama-sama. Beliau adalah salah satu konselor ya Bang, konselor adiksi atau narkoba lah gitu ya Bang, tentang narkoba, zat narkoba. Dan nanti di kesempatan kali ini di podcast spesial Kaula Muda ini, insya Allah kita akan mendengarkan sama-sama ya Bang, faedah dari Ustadz, melanjutkan pembahasan kita terkait kisah sahabat yang mulia Utsman bin Affan, dan ini mengangkat tema salah satu gelar atau julukan sahabat yang mulia ini ya Ustadz. Malaikat pun malu dengannya. Dan mungkin nanti setelah segmen Ustadz, kita akan beri kesempatan ke Bang Eka juga sedikit mendompleng bahasa kita ya Bang. Mungkin mengkaitkan dengan kaula muda kita. Ini ada cerita rasa malu, nanti juga bisa didomplengi oleh Bang Eka terkait dengan kaula muda kita, mungkin sedikit menyinggung tentang zat adiktif. Baik, kita ke Ustadz terlebih dahulu ya Bang. Untuk pertemuan kedua ini tentang sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, malaikat pun malu dengannya. Fayatafaddal maskura. Silakan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ungkapan yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana aku tidak malu sementara malaikat saja malu kepadanya. Ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini ada sebabnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan, tatkala Rasulullah SAW tengah berada di dalam rumah Aisyah, karena hadis ini yang meriwayatkan adalah Aisyah, tentunya Nabi SAW pada saat itu berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka terdengar ada Abu Bakar yang minta izin untuk masuk. Yang kala itu Nabi SAW tengah berbaring, dan di saat Nabi SAW berbaring, paha beliau dan betisnya tersingkap. Ketika Abu Bakar, itu mertuanya, minta izin untuk masuk, maka beliau pun masuk, Abu Bakar masuk. Dan Nabi SAW tidak memperbaiki posisi duduk beliau. Abu Bakar masuk. Kemudian selang beberapa saat, Umar pun minta izin untuk masuk. Dan akhirnya Umar pun masuk, dan Nabi SAW tidak merubah posisi duduknya dengan kondisi seperti itu. Ketika keduanya keluar dari rumah Nabi SAW, maka terdengar Utsman minta izin untuk masuk. Maka ketika Utsman minta izin sebelum Utsman masuk, yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah memperbaiki pakaiannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Utsman masuk. Lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah SAW dengan Utsman bin Affan. Singkatnya, ketika Utsman sudah keluar, maka Aisyah pun melihat, karena kondisi ruangan tidak begitu besar. Ya, rumah Nabi SAW, kamarnya Aisyah dengan ruangan tidak terlalu besar, sehingga Aisyah tahu apa yang terjadi. Lalu Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, mengapa tadi engkau tidak terkejut dengan kedatangan Abu Bakar, dengan kedatangan Umar bin Khattab? Artinya tetap dalam posisinya seperti biasa. Ya, tersingkap betis dan paha Rasulullah SAW. Nabi SAW tidak memperhatikan kondisinya karena yang datang adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Kemudian ya ketika Utsman datang
lalu engkau terkejut dan memperbaiki penampilanmu. Ya, maka Nabi SAW pun mengatakan, Utsman seorang pemalu. Ya, aku takut terlihat dalam keadaan demikian, sebab bisa jadi dia enggan menyampaikan keperluannya kepadaku. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya bagaimana aku tidak malu dengan seorang yang malaikat saja malu kepadanya. Jadi Utsman kalau seandainya melihat Nabi SAW dalam kondisi tersingkap betisnya, paha beliau malu. Beliau malu melihatnya. Dan ketika beliau malu melihatnya, maka sungkanlah Utsman untuk menyampaikan apa yang beliau hendak sampaikan kepada Rasulullah SAW. Jadi sifat malu inilah yang melekat pada Utsman ibn Affan, sehingga dengan sifat malu inilah ya dia dikenal. Yang Nabi SAW memberikan rekomendasi tazkiyah kepada Utsman ibn Affan, malaikat saja malu. Ya malaikat saja malu kepada Utsman ibn Affan, apalagi Rasulullah SAW. Maka selayaknya Nabi SAW juga malu, di mana malaikat juga malu. Nah, ada ungkapan yang disebutkan oleh Utsman ibn Affan, tidak ada seorang pun yang mengerjakan sesuatu melainkan Allah menyandangkan pakaian dari jenis pekerjaan itu. Jadi ketika pekerjaan ini sering dilakukan, maka pekerjaan itu akan melekat padanya, karakternya, tabiatnya, pekerjaannya, sifatnya. Maka hal ini akan melekat pada dirinya. Dan inilah yang terjadi pada Utsman ibn Affan. Yang sifat malunya ini ya begitu nampak dan kelihatan, sampai-sampai Nabi SAW itu melihat bagaimana kondisi malunya Utsman ibn Affan. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, orang yang paling lembut dari kalangan umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling tegas dari kalangan umatku adalah Umar bin Khattab. Dan orang yang paling pemalu dari kalangan umatku adalah Utsman ibn Affan. Jadi semua karakter, sifat yang melekat pada diri mereka memang ada pada diri mereka. Nah, terkait dengan sifat malu, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan sifat malu yang melekat pada Utsman ibn Affan, ini juga ada pada diri Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW, sebagaimana pada pertemuan yang lalu, tatkala Ruqayyah menyisir rambut Utsman ibn Affan, ya Rasulullah SAW mengatakan kepada Ruqayyah, ya berlemah lembutlah kepada suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu karakternya seperti aku, kata Nabi SAW. Jadi sifat malu Rasulullah SAW itu melebihi gadis pingitan. Ya melebihi gadis pingitan. Nabi SAW pernah beliau mengundang para sahabatnya untuk makan karena beliau baru menikah. Tapi beliau malu masuk ke dalam rumahnya. Kenapa? Ada dua sahabat yang betah di sana. Sampai-sampai Nabi SAW merasa malu untuk mengingatkan kepada keduanya. Ya ini momen-momen bahagianya Nabi SAW. Malu Nabi SAW menyampaikan demikian. Nah seperti itu dia. Oleh karenanya, tatkala malu ini ada pada diri seseorang, maka tidaklah malu itu ada pada diri seseorang kecuali akan menampakkan kebaikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita SAW, al-haya' la ya'ti illa bi khairin. Ya rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Demi Allah, tidak ada kebaikan dalam kehidupan kita, tak ada kebaikan di dunia ini jika rasa malu itu telah tiada. Hidup seorang akan baik selama malu masih dirasakannya. Seperti setangkai dahan, akan bertahan selama ada pangkalnya. Jadi ketika ada rasa malu pada diri seseorang, maka kebaikan itu akan dia dapatkan. Namun ketika rasa malu ini sudah hilang pada dirinya, apa kata Nabi SAW? Illam tastahi fasla' ma syi'ta. Apabila engkau tidak memiliki sifat malu lagi, ketika hilang rasa malu itu pada dirimu, maka perbuatlah sekehendak. Artinya ini apa? Artinya ini sesuatu taubih, sesuatu yang buruk. Ketika seorang yang sudah tidak ada rasa malu lagi, maka kemungkinan besar dan pasti keburukan akan dilakukan. Tapi ketika sifat malu ini melekat pada diri seseorang, walaupun hanya sekedar, walaupun hanya sedikit, pasti ada kebaikan pada dirinya. Nah seperti itu dia.
Dan disebabkan rasa malu ini, rasa malu ini, ada seorang wanita yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga. Karena dia sabar, kemudian rasa malunya yang tinggi. Karena rasa sabar dan rasa malunya yang tinggi, pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita yang bernama Su'airah al-Asadiyah, atau dikenal dengan Ummu Zufar radhiyallahu ta'ala anha. Bahwasanya wanita ini punya penyakit, yaitu penyakit ayan, epilepsi. Bisa karena memang gangguan kejiwaan, atau memang juga ini pengaruh sihir. Maka dia datang kepada Nabi SAW. Dia datang kepada Nabi. Hal ini diceritakan oleh Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah. Maukah engkau aku tunjukkan wanita penghuni surga, seorang wanita hitam, ya, dari Habasyah, yang bernama Ummu Zufar, yang dia datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku terkena penyakit ayan. Berdoalah kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepadaku. Maka Nabi SAW katakan, aku berdoa, kemudian Allah menyembuhkanmu, atau engkau sabar bagimu surga. Atau engkau sabar bagimu surga. Maka ketika dikatakan kepada wanita ini surga, maka dia mengatakan, kalau begitu aku bersabar. Lalu dia mengatakan, hanya saja ya Rasulullah, ketika penyakit ayanku ini kambuh, auratku tersingkap. Maka doakanlah kepada Allah agar penyakit ini kambuh, tapi auratku tidak tersingkap. Lihat, seorang wanita yang tidak sadarkan diri ketika kambuh penyakitnya, yang ini udzur syar'i. Ini yang pertama. Yang kedua, wanita ini berkulit hitam, yang kalau dilihat orang memandang remeh. Tapi karena rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak ingin auratnya itu tersingkap pada saat dia sakit, pada saat dia kambuh penyakitnya, maka dia meminta kepada Nabi SAW agar berdoa. Tidak mengapa dia bersabar dengan rasa sakitnya, tapi rasa malunya ini, dan dia memiliki rasa malu itu, dan dia pun meminta kepada Nabi SAW, kalau penyakitku kambuh, auratku tidak tersingkap. Dan tidaklah ini muncul kecuali karena apa? Rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sana ada uzur. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika sifat malu ini ada pada diri seseorang, ya ibarat mutiara yang tersimpan, yang dimiliki oleh seseorang, ketika ada pada dirinya rasa malu ini, maka kebaikan akan menyertainya. Tapi ketika rasa malu ini hilang, maka kemungkinan besar dan pasti akan ada yang namanya keburukan-keburukan, kemaksiatan dan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, dan seterusnya. Oleh karenanya, karena sifat ini merupakan sifat yang mulia, sifat yang agung, maka hendaknya kita berusaha untuk memiliki sifat ini. Karena dengan sifat ini, hidup kita akan berarti. Namun ketika sifat ini hilang pada diri kita, maka kehidupan itu kita tidak akan merasakan kebaikan di dalamnya. Nah, Allah alam, ini sebagai pembuka dari sifat yang melekat pada Utsman ibn Affan, sehingga para malaikat malu kepada Utsman ibn Affan. Begitu juga dengan Nabi kita SAW. Nah, Allah alam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Bang Eka, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nih, di segmen awal pembuka podcast spesial Kaula Muda kita kali ini, Ustaz sudah menjelaskan, tapi ini definisi malu ini belum tertangkap nih secara jelas lah, mungkin tentunya untuk kami, mungkin juga di pendengar Radio Streaming dan Mengaji atau Kaula Muda yang ada di pemirsa Rosyad TV. Tadi kan Ustaz sebutkan terkait tersingkapnya aurat atau pakaian, Ustaz. Terus ketika kita ingin menyampaikan sesuatu mungkin yang berkaitan dengan hak kita, ya Ustaz. Hak kita itu juga tadi dicontohkan Nabi Muhammad SAW itu malu untuk mengungkapkannya. Malu yang di sini nih, yang kita bicarakan ini mungkin definisinya lebih kemana, Ustaz, kan? Atau mungkin malu misalnya, ini Bang Eka nih kita ucapin selamat dulu ya Ustaz ya. Boleh, baru
baru mendapatkan gelar baru nih, Masya Masya Allah, Allah. dari pendidikannya ya Bang Eka ya, akademisinya nih. Alhamdulillah ya Bang. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya Bang. Amin, amin. Master sekarang ya Bang. Iya. Master apa? Master of Ceremony. Kayak abang kita yang satu lagi enggak. Master kesehatan masyarakat. Master kesehatan Iya. masyarakat. Masya Allah. Masih berkaitan ya Bang. Masih berkaitan insya Allah. Nah ini kan bisa juga ada orang yang menuntut ilmu malu Ustaz. Mungkin Iya. dengan usia yang apa. Nah malu seperti apa nih Ustaz membuka diskusi ini. Nanti juga mungkin ada tambahan dari Bang Eka terkait kaula muda kita yang berkaitan dengan adiksi tentunya. Nah, tentunya berbicara tentang malu. Malu itu ada malu yang terpuji dan ada malu yang tercela. Ya, malu yang terpuji itu adalah sikap yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya, sikap yang mendatangkan kebaikan-kebaikan ini terpuji. Dan malu yang seperti ini muncul karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan kemudian dia malu, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Jadi munculnya rasa malu yang terpuji ini yang tidak lain adalah mendatangkan segala kebaikan-kebaikan. Nah, seperti itu dia. Adapun malu yang tercela sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak bahwasanya ada dua orang yang tidak akan pernah sampai kepadanya ilmu. Yang pertama al-mustahi wal mustakbir. Yang pertama adalah orang yang malu dan yang kedua adalah orang yang sombong. Maka malu yang jenis ini adalah malu yang tercela. Karena apa? Karena dengan dia malu dari menuntut ilmu, kebaikan nggak dia dapatkan. Ya, kebaikan dia tidak dapatkan. Nah, seperti itu dia. Dia malu melihat adanya kemaksiatan, adanya kemungkaran di hadapannya. Ya, karena apa? Karena pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai kemungkaran itu ada? Dia malu ketika melihat ada orang yang mengurangi muruahnya. Ya, mengurangi muruahnya di hadapan orang. Seperti itu dia. Makanya dikatakan tadi bahwasanya malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi segala kebaikan-kebaikan yang didatangkan disebabkan rasa malu, inilah malu yang terpuji. Tapi malu yang tercela itu adalah malu yang menghalangi seseorang itu dari kebaikan-kebaikan. Nah, seperti itu dia. Jadi terkadang ada orang yang diingatkan, Nabi SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang dia menegur sahabat yang lain karena rasa malunya. Ya, karena rasa malunya. Kemudian ditegur oleh sahabat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan dia. Karena rasa malu itu semuanya baik. Yang dia tidak mau melakukan seperti itu, perbuatan itu karena rasa malunya, akan mendatangkan kebaikan pada dirinya. Ya, akan mendatangkan kebaikan pada dirinya. Jadi setiap hal yang menghalangi dirinya dari perbuatan-perbuatan keburukan karena malunya, maka ini kebaikan. Setiap hal yang mendatangkan kebaikan-kebaikan, ketaatan, perbuatan baik, itu juga karena rasa malu. Maka malu itu ada dua. Ada yang memang itu bawaan, dan ada yang memang itu sesuatu yang diusahakan. Ya, ada namanya tabiat yang Allah tanamkan sejak dia lahir. Ada namanya jibilli, yaitu sesuatu yang diusahakan. Sesuatu yang diusahakan. Dari mana rasa malu ini muncul? Rasa malu ini muncul karena dia memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini muncul, pada akhirnya lahirlah rasa malu. Dan inilah yang disebut dengan apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia malu kepada zat yang maha agung. Dia malu kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dia malu kalau seandainya dia terluput dari ketaatan, Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dan dari dua jenis ini yaitu yang tabi'i, bawaan lahir, dan sesuatu yang diusahakan, yang paling utama adalah sesuatu yang diusahakan. Karena butuh yang namanya pembelajaran. Ya, butuh namanya perjuangan, pengorbanan. Nah, seperti itu dia. Jadi, malu yang dimaksud adalah malu yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ya, malu yang mendatangkan kebaikan-kebaikan. Walaupun di sana tadi kita katakan ada malu yang sifatnya tercela. Ya, ada malu yang sifatnya tercela.
Al-Munawi mengatakan malu itu muncul karena penghormatan dan pengagungan seseorang terhadap pribadi orang tertentu. Sebagaimana Utsman. Ya. Karena apa? Karena mengagungkan Nabi, penghormatan terhadap Nabi SAW yang disertai kesadaran akan kekurangan diri sendiri. Jadi di hadapan kita ini adalah orang yang mulia. Ya seperti orang alim, orang soleh. Ya kalau bahasa kita namanya sungkan lah, seperti itu dia. Ya terhadap orang lain ya, terhadap orang lain. Kemudian hati didominasi pengagungan terhadap Allah, namun pada saat yang sama dirasakan kelalaian dalam mengingatnya. Nah seperti itu dia. Jadi ketika dia melihat orang lain, dia menghormatinya, dia mengagungkannya, kemudian dia melihat diri sendiri dengan segala kekurangan, maka muncullah sifat malu tersebut. Nah, namun pengagungan yang dimaksud ini pengagungan yang tidak sampai gulu, berlebih-lebihan. Ya, sehingga muncul rasa malunya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya berlebih-lebihan terhadap orang yang disegani, seperti itu dia. Allahu a'lam. Nah. Baik, Masya Allah, ini kira-kira udah sangat jelas nih ya Bang, gambaran tentang malu yang kita maksud dalam diskusi atau podcast spesial Kaula Muda kali ini. Nah mungkin kalau dari perspektif Bang Eka sebagai konselor zat adiktif tadi, atau juga Abang kan fokusnya atau concernnya juga ke perubahan perilaku, khususnya anak-anak milenial nih ya Bang, yang sekarang yang diamati ya. Yang rasa malu seperti ini nih gimana nih Bang, khususnya mungkin yang sudah mulai tertarik untuk keluar dari dunia yang seperti itu, apakah mereka jadinya muncul rasa malu untuk memperbaiki diri itu ada atau gimana Bang? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih nih Ustadz. Dari tadi Ana memperhatikan detail kata per kata yang Ustadz sampaikan gitu. Jadi flashback gitu, maksudnya ke situasi yang ada pada hari ini di anak-anak muda dulu nih, sebelum nanti menyinggung yang malu tadi yang kita maksud bersama. Jadi dampak dari adiksi narkoba ini memiliki efek pada rasa malu tadi. Nah, jadi orang-orang yang memang ketergantungan zat psikoaktif atau narkoba ini, kalau kata orang kita bilangnya putus urat malunya. Putus urat malunya. Urat malunya udah nggak ada. Dan apa yang Ustadz tadi jelaskan terkonfirmasi semua. Contoh misalnya, orang yang sedang aktif menggunakan dan ketergantungan ini udah tidak bisa lagi membedakan mana misalnya mahramnya mana bukan. Dia cuek aja gitu dalam berpakaian. Tidak, kalau tadi dari cerita Nabi kita dan para sahabat, betis dan paha tersingkap aja itu udah jadi perhatian dan memang itu menjadi rasa malu. Hari ini jangankan betis sama paha, badan-badan pun kadang nggak ditutupi. Nah ini kan dampak dari narkoba sampai bisa di situ gitu. Kemudian perilaku yang lain adalah karena pengaruh narkoba ke dalam sistem saraf pusat otak kita itu berdampak pada bagaimana kita bertingkah laku. Seringkali emosi itu tidak bisa dibedakan gitu, mana saat kita berbicara dengan sopan kepada orang tua, ke sesama atau ke orang yang lebih muda, itu udah batasan itu. Kalau kita lihat hari ini pada anak-anak muda maunya semua rata. Jadi dengan bahasa kerennya ya kita equal gitu. Sejajar lah, kita sebaya. Age is just number katanya, umur hanyalah sebuah angka. Padahal ya betul, angkanya betul gitu, tapi kan persoalan adab dan rasa malu itu juga harus gitu. Dan hari ini di anak-anak itu, anak-anak muda milenial ini, batasan-batasan itu memang sengaja diblurkan untuk dalam tanda kutip memudahkan mereka dalam bergaul. Tapi kalau dengar tadi penjelasan dari Ustadz dan kisah para sahabat ini, sebetulnya tetap harus ada batasan itu. Supaya rasa malu ini muncul, rasa segan ini muncul, rasa sopan ini muncul. Nah hari ini di milenial itu segan tak ada, malu tak ada, kurang lah kalaupun ada, sungkan dan yang udah nyaris nggak kelihatan. Nah jangankan yang sudah terpapar zat adiktif, yang belum pun, kalau kita lihat hari ini karena paparan teknologi juga itu dan globalisasi, rasa malu tuh udah memang nyaris menghilang dari anak-anak muda hari ini gitu. Ditambah dengan rusaknya otak karena paparan zat adiktif, akhirnya merubah itu. Nah itulah yang akhirnya di dalam program rehabilitasi diperbaiki
supaya tadi yang Bang Usul singgung, apa ada nggak sih niatan dari mereka ini untuk memperbaiki dirinya? Alhamdulillah ternyata setelah otaknya itu dibersihkan lah, katakan di detox dari zat psikoaktifnya, kemudian dari hal-hal yang memang mengganggu perilakunya, kewarasan lah dalam tanda kutip itu mulai muncul. Jadi memang kayak kembali lagi ke, oh iya ya ternyata saya buat ini tuh salah. Akhirnya ada rasa malu tuh muncul. Tapi yang jadi problem hari ini, rasa malu yang muncul hari ini tuh meninggalkan trauma di belakang. Jadi pada saat dia ingin memperbaiki diri, orang kan pasti, jangan-jangan ini ada maunya nih begini-begini. Jadi itu mempersulit yang tadi Ustadz bilang, kan tujuannya rasa malu dimunculkan itu supaya muncul kebaikan. Ada keinginan dan kebaikan. Nah, dalam konteks adiksi ataupun perilaku ini, sayangnya rasa malu yang timbul setelah periode jahiliyah ini nih menimbulkan trauma dan tidak mudah untuk orang menerima ya katakanlah rasa-rasa malu yang dimunculkan setelah dia memperbaiki diri. Dan memang tantangannya hari ini di situ. Kalau lah misalnya pemahaman masyarakat kita juga melihat gangguan adiksi dan perilaku ini sebagai sebuah penyakit, harusnya kita memberikan uzur bahwa memang ini sedang berproses dalam pengobatan gitu. Harus ada ruang yang memang disediakan untuk menimbulkan naluri malu secara alamiah. Lagi kan tadi ada dua tuh yang Ustadz singgungnya, ada yang memang diciptakan, dididik, dan memang berkah dari Allah yang kasih gitu. Nah dalam konteks yang kedua yang memang dibina, panti rehabilitasi melakukan itu. Makanya kenapa ada masa transisi juga gitu, setelah dia memiliki kesadaran dan tingkat pola pikir yang baik, nanti mulai dihubungkan dengan keluarganya. Silakan Anda kalau memang mau bilang minta maaf atau mencoba bercerita apa yang memang menjadi kekurangan selama ini untuk memunculkan itu. Nah tapi memang di satu sisi ada tantangannya yang tadi gitu, diskriminasi dan stigma karena perilaku yang sebelumnya masih lengket di situ, dan juga memang ada efek yang cenderung permanen di sistem saraf pusat itu. Dampak dari zat psikoaktif itu rekaman dalam tanda kutip enaknya gitu masih tinggal. Nah itu kadang-kadang juga menjadi tantangan tersendiri dalam memperbaiki dan memunculkan sifat malu yang tadi Ustadz bilang gitu. Nah jadi itu situasi yang ada pada hari ini di anak-anak muda gitu. Ya saya rasa Ustadz dan Bang Usul juga sering ngeliat lah, kalau kita duduk-duduk di masyarakat berolahraga itu ya batasan-batasan untuk menjaga rasa malu tuh cakep, kotor ya, kebun binatang, alat kelamin tuh udah kayak hal yang biasa gitu. Padahal kan loh, ini dia berbicara dengan orang yang umurnya misalnya di atas dia gitu, atau yang di bawah atau sepantaran. Ya kan tetap aja adab-adab itu harus dijaga gitu. Dan narkoba mempengaruhi itu. Memang rasa malu tuh luntur udah. Ke keluarga minta uang nggak dikasih, ribut. Bahkan kotak infak di masjid hilang, sendal. Dan itu kan, dan betul yang Ustadz bilang tadi itu dari pengalaman cerita-cerita sahabat kita. Saat rasa malu itu tidak ada, rontok semua kebaikan tuh. Yang ada ya memang keburukan. Firm itu. Tegas ya. Firm itu. Mau dia terdampak adiksi narkoba ataupun tidak. Tapi ada yang membedakan kalau dia ada adiksi narkobanya lebih bobotnya lebih besar dibanding yang yang punya gangguan zat. Gitu. Masya Allah. Jazakumullah khairan Bang Eka. Dan kita buka kesempatan atau berikan kesempatan ke pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Bisa berikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Bisa pertanyaannya mungkin kalau berkaitan dengan zat adiktif ke Bang Eka, atau yang mau terkait dengan podcast spesial Kaula Muda sahabat Utsman bin Affan, bisa langsung ke Ustadz. Kita tunggu pertanyaannya. Ustadz, kalau dari cerita Bang Eka tadi Ustadz, kita menganggap melihat situasi kaula muda kita ini sebagai penyakit gitu ya Ustadz. Toh justru negeri kita yang berkah ini mudah-mudahan Ustadz mempunyai tagline, kita bilang Ustadz, dari tahun lalu pasca pandemi ya Bang, ada istilah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah ini kalau dalam Islam seperti apa konsepnya kira-kira? Setiap kita kan pasti pernah sakit ya Ustadz dan butuh pulih. Setiap kita juga mungkin pernah jatuh dan butuh bangkit. Islam punya nggak Ustadz konsep untuk bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat? Ini bukan sekedar bangkit Ustadz. Ketika jatuh dia udah disuruh bangkit, bangkitnya harus lebih kuat gitu. Karena mungkin tantangan ke depannya mungkin akan lebih besar gitu Ustadz. Silakan Ustadz.
Maka konsepnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batasan terhadap dirinya sendiri, maka janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah yang katakan. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mendatangkan rasa aman bagi semuanya, tidak serta-merta orang yang terjerumus, orang yang jatuh di atas kemungkaran, kemaksiatan lalu dihukumi selesai, tidak. Sebagaimana yang difahami oleh orang-orang Khawarij, itu pelaku dosa besar, kafir. Adapun ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Ya, ada kesempatannya untuk bertobat, ada kesempatannya untuk bertobat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu nih, track record para ulama dari kalangan tabi'in di antaranya. Bukan semuanya dari kecil itu dia dididik dari orang tua yang alim, tidak. Tapi ternyata di masa mudanya dia melakukan kemaksiatan. Seperti siapa? Fudail bin Iyad, seorang perompak yang semua para saudagar itu kalau sudah melewati tempatnya begitu takut. Tapi ketika hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia terima, kemudian dia berusaha menjaganya, lalu dia memperbaikinya dengan cara apa? Mendatangi orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh untuk memperbaiki karakter dirinya. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena muncul rasa malu tadi. Selama ini waktu habis untuk apa? Nah, ketika anak muda yang dia sudah jatuh misalnya, pengen bangkit, Islam telah memberikan kelapangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail." Allah membentangkan tangannya di malam hari bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari ingin bertaubat. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan di malam hari. Bagi siapa? Bagi orang yang mau bertobat. Artinya ketika seorang itu sudah jatuh kemudian kita habiskan, ini nggak boleh. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan dia. Boleh jadi kita yang hari ini mungkin Allahu a'lam yang terus beribadah, kita nggak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Dia yang selama ini kita lihat terjerumus di dalam kemaksiatan, hari-harinya kita lihat seperti itu. Apakah ada jaminan bahwasanya dia adalah penghuni neraka? Belum tentu. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung di akhirnya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada seorang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Antara dirinya dengan surga itu sehasta. Bahkan sejengkal dikatakan. Antara dirinya dengan surga itu sejengkal. Tapi ternyata catatan takdir telah mendahulinya. Akhirnya sebelum dia meninggal dunia, yang ahli ibadah ini melakukan maksiat. Dan di saat itulah dia meninggal dunia. Dan ada seorang yang hari-harinya berbuat maksiat antara dirinya dengan neraka, tinggal sejengkal lagi. Tapi catatan takdir telah menetapkan bahwasanya dia adalah penduduk surga. Dan sebelum dia meninggal dunia, Allah berikan dia hidayah. Kemudian sampai pada akhirnya ketika dia sudah diberikan hidayah, di atas itulah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi anak-anak muda, bagi siapapun yang dia sudah jatuh, bangkit, Allah terima. Dosa apapun, ketika seorang itu mau bangkit dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan tangannya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertutup pintu taubat. Ya, walaupun dia sudah sampai misalnya sudah mau mati, menggunakannya itu, mengkonsumsinya itu, lalu diberikan kehidupan lagi oleh Allah, ada kesempatan boleh jadi dia sadar dengan itu dia taubat. Atau mungkin dia seorang yang pelakunya yang jual beli, yang sudah banyak mendapatkan keuntungan dan sudah banyak melakukan kerusakan terhadap anak-anak muda misalnya, dan dia pengen taubat. Pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita kejar adalah untuk supaya bisa bangkit adalah kejar rahmat Allah.
Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku itu telah mendahului kemurkaanku. Jadi artinya ketika seorang itu pada saat dia sudah overdosis misalnya, sudah dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri, lalu diberikan kehidupan oleh Allah, masih diberikan kesehatan, masih sadar dia, ini menunjukkan apa? Rahmat Allah masih ada. Boleh jadi itu peluang bagi dia untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah ketika ya anak-anak muda sekarang yang masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya Allah masih memberikan rahmat kepadanya. Itu saja dalam kondisi seperti itu Allah masih memberikan rahmat. Apatah lagi ketika dia kembali bertobat kepada Allah, besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berputus asa. Dan bagi kita juga ya masyarakat kaum muslimin, ketika kita melihat ada anak-anak muda yang terjerumus, maka jangan kita lepaskan tangan kita, lalu pada saat dia ingin bertobat, kemudian kita sudah jas dia, sudah stempel, ini nggak akan bisa lagi. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kalau seandainya dia diberikan hidayah, dia jauh lebih baik daripada kita. Lihat tadi, ketika Fudail bin Iyad benar-benar mempertahankan hidayahnya, jadilah dia seorang ulama yang ucapan-ucapannya itu ditulis dengan tinta emas. Karena apa? Karena dia merasa malu selama ini waktunya dihabiskan untuk apa? Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingin habiskan waktunya itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pernah memvonis seseorang ketika dia sudah terlalu dalam, ya terlalu jauh terjerumusnya, lalu kita katakan ini tidak ada harapan lagi. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, selagi seorang itu masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dapat peluang. Ya masih dapat peluang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Ustaz, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana hukumnya anak laki-laki yang sudah balik tetap tidak sholat 5 waktu ke masjid? Apakah ayahnya masih menanggung dosa anak tersebut, atau bagaimana seharusnya peran ayah tersebut ya Ustadz? Silakan. Nah, Nabi kita SAW telah memberikan pengajaran yang begitu indah. Bagaimana caranya? Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kalian sholat usianya 7 tahun. Dan usia 7 tahun ini adalah usia tamyiz, yang sudah bisa membedakan antara baik dan buruknya. Minimal dia sudah kelas 1 SD. Ya, kelas 1 atau kelas 2. Kelas 2 SD, karena rata-rata usia tamyiz itu di anak-anak kelas 1 atau kelas 2 SD. Ini baru mulai diajarkan. Salah, pasti salah. Ya, seperti itu dia. Wadribuhum, dan pukul mereka usianya 10 tahun. Kenapa harus dipukul? Karena usia 10 tahun itu akan mendekati usia baligh. Sehingga pada saat adanya tahdir, adanya punishment dari orang tua karena meninggalkan sholat, ini melatih dia bahwasanya sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Ya, walaupun pada saat itu dia belum berdosa nih. Karena apa? Belum terkena beban taklif. Dia belum balik. Tapi dengan adanya pendidikan yang Nabi SAW terapkan pada anaknya dengan usianya 10 tahun, ya adanya ancaman, sehingga pada saat dia balik, ini sudah dia lakukan tanpa harus dipaksa. Nah, kalaulah sampai pada akhirnya balik, ya, lalu dia meninggalkan sholat, berarti ada masalah dalam pendidikan awalnya. Kenapa dia tidak lakukan? Kenapa dia tidak lakukan? Nah, dalam hal ini, apakah ketika anak dia tidak mau melaksanakan sholat ke masjid, ya dia tidak mau melaksanakan sholat ke masjid, kemudian orang tua lepas tangan? Tidak boleh lepas tangan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah, yang penting anak itu sholat dulu. Itu yang paling pertama. Yang penting anak itu sholat dulu. Kalau dia seorang laki-laki, sholat di rumah. Nah, kemudian setelah itu, ajak dialog. Sampaikan motivasi dari Nabi SAW tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya, tentang hukum-hukumnya. Terangkan, apakah ini sudah disampaikan? Ya. Kemudian cara yang lain, berikan dia reward.
Iya, karena di dalam Islam saja itu ada rewardnya. Reward bagi orang yang apa? Bagi orang yang menjaga takbiratul ihram selama 40 hari. Iya, rewardnya apa? Surga. Terbebas dari api neraka. Seperti itu dia. Nah, ini cara. Iya, cara untuk agar si anak terbiasa walaupun tidak serta-merta ini bisa dilakukan terus-terusan. Karena kaitannya dengan dunia. Ya, karena kaitannya dengan dunia. Di awal-awal tidak ada masalah. Karena seperti itu. Jadi terus orang tua mengajak. Bolehkah orang tua marah dalam hal seperti ini? Boleh. Karena dia dibawa kepemimpinannya. Anak itu dibawa kepemimpinan orang tua. Nah, makanya kalau dia sudah melewati tahapan-tahapan proses pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW, tatkala dia dewasa, ya tatkala dia sudah balik, sudah menjadi dosa bagi dirinya, lalu orang tua mendiamkannya, ini salah. Tetap orang tua menyampaikan kepada anak. Ya, kewajibannya terus menyampaikan kepada anak. Ya, lakukan cara untuk menyelamatkan anaknya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa dia berdoa. Jangan lupa dia berdoa. Karena boleh jadi hari ini orang tua baru dapat hidayah. Ada orang tua yang baru dapat hidayah dan anaknya sudah pada balik, sudah SMP, SMA, kuliah, dan lalai meninggalkan sholat. Apa yang harus dilakukan pada saat itu ketika dia sulit membentuk lagi karakter karena sudah melewati fase-fasenya? Maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama berdoa. Dan yang terakhir juga berdoa. Artinya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tanamkan rasa takut, rasa malu kepada mereka. Ini dia pemahaman. Sudah mulai dengan pemahaman, bukan dengan kekerasan lagi. Iya. Karena kalau dengan kekerasan, terkadang orang tua kalah. Apalagi mendapatkan anak yang mungkin sudah SMA ini. Ya, fisik anaknya yang SMA lebih besar daripada orang tuanya. Iya. Artinya kalau seandainya si anak melawan, bisa dia melawan. Ya, seperti itu. Maka masa-masa seperti ini bukan masa-masa dengan pukul lagi. Ya, artinya pukulnya dengan apa? Pukulnya dengan nasihat. Ya, dengan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Jadi karena sudah melewati fasenya. Ya, sudah melewati fasenya, maka yang bisa dilakukan adalah dengan cara dialog. Ya, dengan cara dialog kemudian sampaikan hadis-hadis. Ya, mungkin dilatih lah dari awal dari rumah. Ya, yang dia sholat di rumah, kemudian terus diajak sama-sama berangkat, ditunggui nih. Ya, ditunggui. Ya, yang lambat berwuduknya ditunggui terus. Ya, tinggal diatur waktunya. Waktu untuk berwudu seperti itu. Terus harus ada. Jadi orang tua nggak boleh lepas tangan. Selagi itu anaknya, maka tidak boleh lepas tangan. Nah, seperti itu. Tetap tanggung jawab itu dibebankan kepada orang tua meskipun anak sudah balik. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, nggak bisa langsung lepas tangan ya Ustaz? Iya. Walaupun udah balik. Udah balik nih, selesai tanggung jawab saya. Tidak. Ya terus, ini peran orang tua, nggak bisa dilepaskan. Tetap dikejar. Nah, seperti itu dia. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban. Dan mungkin ke Bang Eka juga boleh nih. Ini karena masih kaitannya dengan perilaku kan Bang. Iya. Nah, dan concern Abang salah satunya kan juga ke perilaku, khususnya nih untuk anak-anak milenial nih baru balik kan, berarti memang masih di zamannya adik-adik kita di milenial ini. Gimana nih Bang? Betul. Kira-kira Bang? Nah, jadi dalam ilmu perilaku tuh untuk membiasakan sesuatu sebetulnya tadi sudah disinggung sama Ustadz. Pertama memang harus diusahakan, diikhtiarkan gitu. Nah, kalau memang kita mau coba pakai sedikit misalnya pendekatan di dalam rehabilitasi untuk para pengguna narkoba gitu. Kan yang pertama diperbaiki itu adalah struktur aktivitas mereka itu. Kan mereka tuh nggak waktu dulu masih aktif menggunakan, jadwal makan nggak ngerti jam berapa, jadwal tidur, jadwal beraktivitas, pokoknya berantakan gitu. Nah, itu kalau kita analogikan dia sebagai komputer yang kena virus, diformat ulang, caranya adalah membuat jadwal. Oke. Jadi memang kayak kita menuntun anak-anak kecil untuk kembali bahwa sholat subuh 4:30 harus sudah bangun. Dibikin jadwal 04.30 bangun. Roster dulu. Roster istilah. Jadi itu memang dalam ilmu perilaku untuk membiasakannya itu harus ada panduannya dan jadwal salah satunya. Nah, jadi mungkin dalam konteks yang tadi Ustadz singgung juga untuk anak-anak muda ini, kalau lah misalnya memang
aktivitasnya sudah terlampau banyak dan cenderung lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan. Dan langkah pertama itu dalam cognitive behavior therapy itu atau terapi memperbaiki kognisi dan perilaku adalah membuat jadwal harian memang. Jadi memang itu harus kalau kita yang belum bisa disiplin ya. Lain soal kalau sudah bisa autopilot, udah otomatis begitu Allahu Akbar, tinggalin semua. Nah kalau belum, memang dia diajarkannya dengan bikin jadwal gitu. Kalau belum bisa 1 minggu, harian, dibikin harian gitu. Nah dan dialog yang tadi Ustadz bilang betul, di anak-anak sekarang itu memang kita harus mengedepankan dialog. Nah hanya memang dalam dialog ini orang tua kadang kalah sabar. Belum apa-apa udah didebat. Nah, atau udahlah capek, udah langsung kepemimpinan dan apa namanya aura powernya itu dimunculin gitu. Nah sementara anak-anak sekarang itu nggak seperti itu. Jadi memang jadwal itu harus didesain untuk membuat pola dan kebiasaan sesuai dengan kesepakatan. Sama seperti beberapa hadis yang disampaikan gitu di dalam pelajaran kita kan, sesuaikan aja peribadahan itu dengan kemampuannya kita. Ini pun begitu sebetulnya untuk perilaku. Tadi Ustadz kan yang bilang kalau memang belum sanggup dalam tanda kutip pergi berjamaah di rumah dulu, oke. Tapi waktunya janganlah misalnya zuhur jam 2 misalnya. Ya waktunya zuhur ya zuhur di situ dulu gitu. Untuk membiasakan itu sambil berjalan itu dijelaskan bahwa sebetulnya ada keutamaannya laki-laki harusnya di masjid gitu berjamaah dan segala macam. Nah, dalam konteks perubahan perilaku pun sebetulnya begitu. Hanya mungkin bahasa-bahasa yang digunakan dalam konteks perubahan perilaku itu lebih ke bahasa umum. Kalau kita di sini kan spesifik ke memang bahasa agama Islam gitu kan, artinya memang jelas gitu rujukannya. Nah, sebetulnya di dalam pendekatan perilaku ada juga gitu pola-pola yang dibangun yang sebetulnya menurut akhirnya mikir ini di Islam juga dijalankan yang begini. Cuma mungkin eksposur pendekatan di dunia luar atau di ilmu-ilmu umum, pendekatan-pendekatan yang kita secara Islam ini memang sudah ada tidak terlalu diekspos sebetulnya. Jadi dalam tanda kutip memang ada yang sengaja ditenggelamkan dan memunculkan yang umum supaya lebih mudah untuk diterima. Tapi harusnya pada saat orang sudah menerima konsep itu, bagi kita yang umat Islam ya harusnya udah itu aja yang dikasih gitu pendekatan-pendekatan ini. Nah itu mungkin yang menjadi benang merah dari apa yang Ustadz jelaskan. Tapi sangat sepakat tadi bahwa memang segala sesuatu kebaikan itu harus diikhtiarkan. Jadi jangan dulu kita menutup, udah nggak bisa nih bang kayaknya, udah parah pakainya, udah tiap hari make, nggak mungkin lagi. Jadi itu kan sebetulnya kalau kita berbicara ke konsep tauhid, udah overlap tuh, berarti nggak yakin antum sama Allah, kan gitu tuh akhirnya. Hampir putus asa. kan gitu akhirnya jadi. Nah mungkin orang selama ini nggak sadar kalau statement itu sebetulnya udah mendahului, dan akhirnya anak barusan agak ini juga berpikir. Disitulah pentingnya konsep tauhid itu sebenarnya. Pada saat kita udah yakin bahwa segala sesuatu ini memang Allah yang mengatur, ya harusnya nggak usah berputus asa, ikhtiar aja udah. Wong tadi Ustadz udah sampaikan rujukan dalilnya gitu dari hadis dan juga dari Quran. Dibuka kok tangan tuh sama Allah gitu. Mau tobat, sok. Kalau kata Rasulullah mah enggak. Silakan. Ini dikasih waktunya, dikasih hidayahnya, ya jemput, ikhtiarkan itu terus. Nah itu yang tadi di awal tantangannya di anak-anak remaja terutama yang memang sudah terpapar zat adiktif ini ataupun perilaku-perilaku adiktif yang lain, memang butuh diasuh, butuh pengasuhan gitu, butuh cara. Nah dan lagi-lagi memang cara dan pengasuhan ini tidak bisa satu cara untuk semua anak remaja. Memang harus tailor made pada akhirnya. Misalnya untuk Ustadz pendekatannya A, untuk Bang Husnul belum tentu A, harus B. Geser ke yang lain harus C. Jadi kebanyakan di masyarakat kita dalam pola-pola pengasuhan, perbaikan anak-anak remaja ini masih ada kepercayaan bahwa saya dulu sama orang tua dibeginikan dan hasilnya begini gitu. Berhasil menurut beberapa klaim gitu. Tapi berarti ini bisa dilakukan ke anak saya gitu. Padahal begitu dibikin enggak. Ya karena memang beda dia. Nah kemauan untuk mengikhtiarkan itu pun berarti kan harus ada dari dua sisi gitu, dari si anak remaja ini yang memang masih bermasalah dengan perilakunya dan tidak punya rasa malu dan yang lain-lain tadi, dan kita juga sebagai pengasuhnya.
Tadi Ustadz udah sampaikan gitu. Untuk membuat pola tuh ya yang pertama harus ditekankan pada anak-anak muda ini harus ada role model. Modelnya dulu harus fix dia. Sempet modelnya meleset, tiba-tiba nanti ya ditazir. Bapak aja masih begini. Itu dia. Pada saat itu muncul, kesabaran kan diuji tuh. Langsung gigi tuh. Kan gitu. Jadi akhirnya itu di situ. Jadi role model ini juga jadi hal yang penting di anak-anak muda ini karena memang di usia-usia itu figur itu menjadi hal yang sangat krusial. Nah, cerita-cerita para sahabat yang selama ini sering kita perdengarkan, sering kita diskusikan, ini yang mungkin mesti menjadi cerita di keluarga. Karena kan hari ini tuh cerita bukan cerita para sahabat. Milioner ini, artis ini, atlet ini, itunya yang didengar tiap hari. Jadi figur-figur ini mungkin juga ya kita mungkin bisa berpikir juga nih bareng-bareng gitu bertiga bagaimana mendongeng itu cerita para sahabat ini gitu. Nah, hari ini mendongeng itu sebetulnya menjadi sebuah alat untuk merubah perilaku, tapi yang didongengkannya bukan cerita-cerita yang sering kali kita dengar seperti hari ini gitu. Bukan si kancil lah ya. Iya, bukan si kancil, bukan cerita-cerita di majalah Bobo zaman dulu gitu. Nah, kenapa nggak itu yang dihidupkan gitu cerita-cerita para sahabat ini dan yang ya kalau bisa mungkin ada lombanya tuh memang lomba cerita tentang para sahabat. Nah, ini dihadirkan di rumah gitu supaya remaja-remaja ini ternyata ada di Islam orang yang seperti ini, seperti ini. Nah, hari ini ya jangankan di sekolah gitu, di keluarga aja udah kayaknya ya anak sendiri ngalamin belum pernah dengar cerita yang lengkap gitu tentang entah Utsman bin Affan, Abu Qasim ya para sahabat itu di rumah. Nah, selama ini apa yang kita dengar di rumah? Iya nih si ini kayaknya oke juga nih baru beli motor beli ini. Jadi memang model yang dihadirkannya juga model-model yang seperti itu gitu. Jadi betul yang tadi Ustadz bilang pada saat kita misalnya ada sesuatu hal yang negatif di anak-anak muda, kita harus step back, mundur melihat bagaimana sebetulnya awal-awal pola asuh itu dikembangkan. Dan hari ini mau tidak mau kita harus mengakui faktanya pengasuhan di awal-awal anak-anak muda milenial jauh dari nilai-nilai agama. Dan jadi ya kekisruhannya udah terkonfirmasi sebetulnya. Jadi memang basicnya nggak dapat, ilmunya nggak ada, modelnya nggak ada. Ditambah dibombardir dengan segala macam narkoba dan teknologi. Ya apa yang kita lihat dan rasakan hari ini sebetulnya bukan sebuah hal yang mengejutkan. Kalau merujuk pada apa yang dijelasin Ustadz tadi. Memang ya startnya aja udah keliru gitu. Nah itu mungkin jadi ide juga tuh buat kita. Boleh juga nih kita mendongeng tentang para sahabat ini dan memang itu dihadirkan di rumah ataupun di sekolah-sekolah. Demikian. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Bang Eka. Dan ini mungkin masukan untuk panitia muslim berdedikasi 6 nanti untuk membuat satu segmen perlombaan mencari pendongeng terbaik dari kepala-kepala keluarga atau umat-umat kita. Jadi nanti diperlombakan di Muslim Berdedikasi 6 untuk mendongengkan tentunya kisah nyata ya dari kisah-kisah teladan dari yang ada di sejarah-sejarah Islam ini. Banyak nih, kalau mau ngambil bahan bisa dilihat podcastnya. Medan Mengaji udah dari awal. Bukan bapak-bapaknya. Bukan bapak-bapaknya ya. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Yang mendongeng anak-anak. Iya, lebih tepatnya anak-anak. Untuk anak-anak. Jadi dia menyampaikan satu kisah dan ibrohnya apa. Betul. Oke. Nah, seperti itu. Dia yang menceritakan dan dia yang memetik ibrohnya. Betul. Masya Allah. Jadi itu lebih kena ya Zat. Iya. Ini ada dokumentasinya adik sendiri atau abang sendiri kemarin. Tolong diamalkan gitu. Langsung mau ditembak gitu. Baik Ustadz, ini tantangannya tadi dibilang Bang Eka juga dan kita mungkin rasakan juga para orang tua mungkin. Tapi nggak tahu ya Ustadz, mungkin Ustadz nanti bisa bercerita juga sedikit ditarik dari sejarah Islamnya. Apakah sama aja tantangan di masa lalu dengan masa sekarang gitu ya kan Ustadz? Dan sebenarnya pendidikan apa sih yang diterima Utsman bin Affan sehingga rasa malu itu betul-betul tertempah? Dan jika kita memang qadarullah tidak dikaruniai oleh Allah sifat seperti itu, mengikhtiarkannya ini supaya muncul dalam diri kita masing-masing untuk pribadi atau sifat rasa malu yang mulia tadi seperti apa Ustaz? Sebenarnya apa yang dialami oleh Utsman bin Affan
Ini juga dialami oleh para sahabat yang lain. Dari mana ini rujukannya? Dari dakwah Nabi SAW. Karena prinsip dakwah Nabi itu dibangun di atas dua. Yang pertama namanya tasfiyah. Kemudian yang kedua tarbiyah. Adapun tasfiyah itu pemurnian akidah. Nah, pemurnian akidah inilah bagaimana seorang itu bisa mengenal penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah mengenal penciptanya, maka muncul yang namanya tarbiyah. Ibadah itu pun ya sudah mengalir. Tapi ketika tasfiyah ini, pemurnian akidah, tauhid yang kita pelajari dengan guru-guru kita, ya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, ini yang paling dasar. Ini yang paling dasar. Ya ketika tauhid ini sudah tertanam di dalam hati seseorang, ini nggak akan bisa tergoyahkan lagi. Apa yang hari ini menjadikan seorang itu terombang-ambing dengan fitnah, itu tidak lain disebabkan karena apa? Karena tauhid. Tauhidnya tidak mengakar di dalam hatinya. Pemahamannya tetap terhadap keesaan Allah, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana seorang itu mengenal Allah dengan baik sementara dia tidak kenal siapa itu Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya bagaimana. Nah, ketika dia sudah mengetahui tentang keagungan penciptanya, maka muncul rasa malu. Sebagaimana tadi dikatakan, ya, pengagungan itu muncul karena kita tahu kita berhadapan dengan siapa. Kita berhadapan dengan Sang Pencipta. Dan maunya pencipta kita apa? Ibadah. Maka ibadah itu dijalankan dengan apa? Dengan kesadaran. Kesadaran dari mana? Kesadaran dari kita sudah mengenal pencipta kita siapa. Yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita fasilitas. Dan ketika Allah memerintahkan kepada kita ibadah, Allah tidak membiarkan begitu saja tanpa ada fasilitas. Kita diberikan fasilitas semuanya. Dan terkadang fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah, kita nggak gunakan untuk ibadah. Maka dari sanalah mulai. Dan inilah yang didakwahkan oleh para ulama. Ya, tidak lain mereka mendakwakan apa? Tauhid. Nah, kenapa para sahabat mau keluar ketika perang Badar? Cuaca panas, bulan Ramadan, puasa. Ya, dan mereka berhadapan dengan orang-orang musyrikin yang jumlahnya lebih banyak. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Karena tauhid. Karena tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah mengakar. Ya, apa yang menjadikan Bilal tidak gentar ketika beliau disiksa di Mekah? Diperintahkan untuk mengatakan kata-kata kufur. Kemudian tubuhnya, badannya itu dihimpit dengan batu besar. Karena apa? Karena tauhid. Dan sahabat-sahabat yang lain juga demikian. Nah, jadi Islam telah mengajarkan kepada kita itu semua. Jadi perbaiki dulu tauhidnya. Ya, perbaiki itu tauhidnya. Maka kalau ditanya, ya, berkaitan dengan adab, iya adab. Tapi adab yang pertama yang harus difahami oleh seseorang adalah adab seorang hamba kepada Allah. Bukan adab seorang hamba kepada makhluk. Tapi adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adab seorang hamba kepada Allah ini kan bagian dari tauhid. Ya, ini bagian dari tauhid. Nah, ketika dia sudah beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncullah rasa malu. Malu untuk melakukan maksiat, malu kalau seandainya dia tidak taat dan seterusnya. Nah, seperti itu dia. Jadi tinggal pola bagaimana pembenahan di anak-anak muda kita yang mereka harus didekatkan dengan apa? Mengenal penciptanya. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal 3 hal yang harus dikenal. Ya, mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Rasulullah SAW. Nah, setelah itu baru muncul nanti, ya, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malu ketika dia meninggalkan syariat-syariat Allah, malu kalau dia tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dari pengenalan ini. Nah, kalau tidak kenal bagaimana mungkin? Nah, ketidakkenalan itu pada akhirnya tidak adalah rasa malu. Ya, sehingga ya sudahlah, ya melakukan ini karena nggak ada rasa malunya. Kenapa nggak malu? Karena nggak kenal. Melakukan ini juga karena tidak ada rasa malunya, karena tidak kenal. Nah, seperti itu dia. Jadi lagi-lagi kembali muaranya kemana? Ke tauhid. Ya, pembahasannya kepada
kepada tauhid. Dan ini juga perkara yang sulit. Kenapa? Kalau sudah berbicara tentang tauhid, ya ini perkara yang berat. Karena memang iblis, syaitan dengan segala godaannya itu berusaha apa untuk menyesatkan manusia agar mereka tidak paham dengan tauhid ini. Nah, kalau sudah paham kan muncul rasa malu. Kalau tidak paham, ya rasa malu kan tidak ada. Nah, seperti itu. Ini berat. Ya ini berat. Ya oleh karenanya ketika kita sudah mempelajari masalah tauhid, kita harus berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari godaan-godaan syaitan untuk bisa memahami tauhid ini dengan benar. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Bang Eka mungkin di segmen, baru satu segmen tadi kayaknya Ustaz. Iya, Masya Allah. Tapi nggak terasa Ustaz, waktunya sudah hampir setengah 4. Kita sambung pekan depan insya Allah, Ustaz. Bang Eka sedikit aja Bang Eka. Mungkin ini kan, bukan mungkin, udah banyak fenomena kita lihat teman-teman yang udah tergerak buat tempat rehab atau rumah rehab, itu yang dia ngelebur kurikulumnya tentang tauhid ya Bang. Ini gimana Bang? Mungkin Abang juga sebagai praktisi di sana atau juga yang diundang sebagai konsultan ya Bang. Ini melihat mungkin sudah ada perkembangan atau melihat kenyataan yang sekarang ini sudah berjalan, tantangannya mungkin lebih besar atau seperti apa Bang? Ya, kalau tantangan lebih besar sudah pasti, karena makin kesini tingkat kerusakan dari narkoba ini bukan hanya pada fisik, artinya otaknya saja gitu. Perilaku, hubungan sosial juga, kemudian kalau financial udah pasti lah gitu, keuangan, kesehatan dia yang lain gitu juga ini terganggu. Dan sehingga memang untuk membantu orang-orang ini pulih dari berhentinya aja itu memang butuh effort yang luar biasa gitu, butuh usaha yang keras gitu, bukan hanya sekedar menyediakan tempat saja, tapi bagaimana begitu tempat sudah disediakan ya kesabaran, bagaimana memanage emosional kita, kemudian juga bagaimana memahami karakter si A, si B, si C dan dengan segala kekurangan dan apa minus-minusnya seperti itu. Nah, tapi dari pengalaman yang berjalan hingga hari ini, pada akhirnya memang ilmu agama ini menjadi hal yang sangat penting untuk membantu teman-teman ini keluar dari masa jahiliyahnya ini. Sayangnya memang di hampir banyak tempat rehabilitasi, konten ilmu agama ini bukan menjadi konten yang utama. Karena memang sudut pandang yang digunakannya, sudut pandang yang digunakannya itu adalah sisi kesehatan masyarakat. Atau sisi hukum dan yang lain-lain. Tapi ya Ana membantu beberapa tempat mulai menjadikan konten agama ini sebagai kurikulum yang utama gitu. Dan memang terlihat perbedaannya. Bagaimana kita menghadirkan sholat berjamaah, kemudian puasa sunnah, belajar menghadirkan para ustadz-ustadz yang memang mengajarkan tauhid. Sholat berjamaahnya di tempat itu? Sementara masih di tempat itu. Karena untuk membawa keluar kan tentunya juga kita harus melihat keamanan. Jangan pula begitu pergi 10 pulang 2. Oke. Kan ini atau nambah. Ini jadi repot kan, karena kita udah diamanahkan oleh keluarga untuk membantu pengurusan anak-anaknya juga kan gitu. Tapi ya kayak misalnya kemarin waktu Idul Adha kita mengajak mereka untuk menyembelih kurban, bagaimana mengulitin, betul-betul diajarkan gitu. Terus yang tadinya nggak ngerti wudhu itu sebetulnya dari mana mulainya, dia memang dihadirkan itu. Dan alhamdulillah kebaikan itu memang hadir gitu di individu-individu itu. Terus cara berpakaian, bagaimana duduk dalam sebuah majelis ilmu, mulai zikir pagi petang, itu dihadirkan dari itu memang memberikan kebaikan sebetulnya, bukan hanya pada individunya tapi pada tempat dan orang-orang yang bekerja di situ. Jadi itu udah mungkin orang boleh bilang itu hanya klaim dari kami atau kita yang memang mau itu, tapi memang itu tantangan kita juga, bagaimana hasil-hasil baik ini bisa dipotret secara keilmuan sosial lah, terutama kalau untuk urusan ilmu agama dan tauhid, insya Allah Allah memberikan kemudahan untuk kita udah sampai di situ gitu. Ini dalam rangka mempertahankan keyakinan yang tadi Ustadz bilang gitu, bagaimana kalau sudah hadir itu jangan sampai hilang gitu. Berkurang aja kalau bisa tuh jangan gitu. Keyakinan terhadap tauhid itu kan
Karena lingkungan yang dibentuk itu memang mendukung untuk menghadirkan nilai-nilai tadi yang Ustadz jelaskan. Nah, di banyak tempat rehab itu belum. Jadi yang dihadirkan hanya konteks keilmuan umumnya aja gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang, Ana sering melakukan wawancara gitu, individu, istilahnya melakukan riset kualitatif gitu, tanya apa yang membedakan kondisi Anda yang hari ini dengan dulu. Wah, ternyata sholat itu bikin kita tenang ya bang, katanya. Satu. Terus ternyata dengan puasa itu bukan hanya sekedar kita bisa jadi lebih sehat, ngatur berat badan, ternyata ada faedah-faedah yang lain. Akhirnya kita jadi mendapat ilmu juga dari mereka ini gitu. Karena kan mungkin kita ada suatu saat yang kita tidak bisa hadir di dalam kajian bersama ustadz-ustadz yang hadir pada saat itu, dan kalau mereka kan tiap hari dapat gitu. Nah kita tanya gitu, terus yang tadinya nggak pernah sholat tahajud mulai mengikhtiarkan sholat tahajud gitu, dan puasa Ramadan yang tadinya mungkin nggak pernah berpuasa, puasa gitu, dan mereka merasakan betul-betul kenikmatannya tuh, ternyata ini yang selama ini kami cari. Artinya kan memang sisi itu selama ini tuh tidak pernah hadir dalam kehidupan para pengguna ini. Nah, dan itulah mengapa Ana dan beberapa rekan-rekan dan juga para ustadz kita juga untuk berpikir ini perlu ada sebuah bahasanya entah kurikulum atau standar materi untuk teman-teman yang profilnya seperti ini. Jadi dari mana kita memulai gitu. Nah, selama ini kan kita masih bukan random juga gitu. Jadi masih pokoknya yang dari pengalaman kita, tauhidnya harus diberesin. Kemudian amalan-amalan yang memang menjadi kewajiban mereka pada saat usia sudah balik itu kita hadirkan di situ. Barulah pengetahuan-pengetahuan yang lain itu, entah itu dosa besar dan tazkiyatun nafs yang begitu-begitu. Nah, tapi dari proses kita juga ngelihat bahwa sepertinya itu perlu dibuat sebuah apa istilahnya milestone ya, milestone itu jadi kayak alurnya gitu. Jadi misalnya orang yang baru datang apa yang dikasih, nanti geser ke bulan pertama apa yang dikasih. Level kali ya. Iya, jadi karena kan di dalam program rehabilitasi pun ada stepnya seperti itu. Jadi yang orang pertama masuk namanya fase stabilisasi. Di stabilisasi itu sebetulnya tidak ada material yang dikasih dulu, lebih untuk menstabilkan kondisinya yang tadinya baru make itu hilang dulu gitu. Screening. Iya, sehat dulu gitu. Nah, baru setelah dia duduk dimasukkan ke dalam program namanya primary, program yang dasar. Nah, yang dasar itu apa yang dipelajari, penyakitnya dia, adiksi itu apa, gangguannya terhadap otak apa, fisik dan yang lain-lain. Nah, itu. Nah, ini pun mungkin begitu pada saat dia distabilisasi, apa nih yang mesti dihadirkan? Apakah misalnya mandi tobat dulu? Seperti itu. Nah, itu kan juga hal-hal yang memang supaya itu bisa menjadi basis bukti untuk kita bunyikan ke orang-orang yang di luar komunitas keagamaan Islam ini bahwa ini Islam pun begini sebetulnya. Nah, hari ini kan itu yang belum. Dan memang ini menjadi ikhtiar kita bersama gimana caranya supaya orang juga oh iya ya ternyata di Islam ada nih metode yang bisa digunakan seperti ini. Nah, tapi dari pengalaman alhamdulillah nih Bang Husnul dan Ustadz banyak juga akhirnya teman-teman yang tetap menjalankan kebiasaan di rehabnya di rumahnya masing-masing. Ada beberapa klien yang dari luar kota rutin datang ke kajian, masih ikut belajar bahasa Arab online, masih ada yang memang sudah betul-betul dia meninggalkan temannya, dan kalau anak pulang misalnya ke Pekanbaru ketemu di kajian-kajian ustadz-ustadz gitu. Masya Allah, berarti udah berbaur atau berbaur. udah memang udah begitu, udah jadi bagian dari kehidupannya gitu. Jadi sebetulnya pola dan pembinaan yang dikondisikan kalau memang didesain dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik gitu. Nah, udah teraplikasikan tadi, sudah pulih dan bangkit lebih kuat tadi. Betul, insya Allah. Yang nggak mau keluar dari rehab ada beberapa, ada jadi malah pengabdian. Iya, jadi memilih karena mungkin dia belum merasa pede sih kalau Anda lihat. Boleh di sini dulu ya nggak ya, bantu-bantu dulu itu jadi konselor ini. Oh, akhirnya kita ngobrol juga sama keluarga, gimana nih Bu gitu. Atau Pak, oh ya udah, kalau misalnya memang keluarganya masih belum yakin juga, nggak apa-apa Pak, katanya dilanjutkan dulu. Tapi memang kan kita juga mikirnya nggak mungkin dia seumur-umur tinggal sama kita. Jadi mesti ada untuk yang pulih dan bangkit tadi kan harus ada hal yang memang dia tuju juga gitu.
kalau memang dia ingin mengabdikan dirinya di dunia seperti itu, ya dia juga harus belajar gitu. Atau kalau memang dia punya niatan yang lain, itu yang kita perkuat supaya lebih produktif. Oke. Gitu. Baik, Oke. Masya Allah. Ustaz, mungkin nih sebagai penutup kita Ustaz di pertemuan podcast spesial Kaula Muda kali ini, Ustaz, kita akan mendengar langsung gimana fenomena di masyarakat kita khususnya yang mungkin Bang Eka jumpai ya Ustaz. Ya. Dan ini tentu butuh Ustaz nasihat sebagai penutup tadi, supaya jangan salah nih untuk kita tentunya pribadi, juga untuk teman-teman di luar sana Kaula Muda kita, jangan sampai salah nanti dalam pengaplikasian sifat malu tadi ya Ustaz. Malu mungkin sebenarnya sih kayaknya aku memang cocoknya sementara di lingkungan yang sama-sama seperti aku dulu nih belajarnya, mungkin mengawali pulihnya atau bangkitnya tadi ya. Ini gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, ya kembali kepada hadis Nabi SAW, malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Dan kebaikan itu juga punya standarisasi. Bukan kebaikan menurut kita, tapi kebaikan menurut Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apakah yang kita lakukan ini baik menurut Al-Quran dan hadis? Kalau kebaikan itu sesuai dengan apa yang datang dari Al-Quran dan hadis, ya silakan. Tapi kalau ternyata kita anggap ini baik karena kita memiliki rasa malu, toh ternyata itu nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka nggak boleh. Dan itu tidak dianggap baik. Itu tidak dianggap baik. Maka sesuaikan malu itu pada tempatnya, walaupun tadi kita katakan malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi kebaikan itu punya standarisasi. Ya, sesuaikan kebaikan itu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kita boleh tanya kepada orang-orang, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang lebih paham. Kira-kira yang saya lakukan ini baik atau tidak? Ya, yang saya sifat saya yang malu ini dengan kondisi seperti ini baik atau tidak, sesuai dengan ajaran syariat atau tidak. Kalau ternyata tidak, maka itu bukan kebaikan. Ya, jadi bukan kita katakan semuanya baik, tapi kebaikan itu dilihat dari mana? Dilihat dari sisi syariatnya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan semuanya ini dibangun di atas ilmu. Ya, semuanya ini dibangun di atas ilmu. Munculnya rasa malu itu juga dibangun di atas ilmu. Ya, walaupun terkadang orang yang punya sifat malu jauh dari ilmu. Kenapa? Karena dia tidak mau menuntut ilmu. Nah, ini juga harus kita pahami. Malu itu butuh ilmunya. Ya, harus ada ilmunya. Bagaimana sifat malu itu muncul? Nah, jangan sampai malu menuntut ilmu, pada akhirnya apa? Malu-maluin. Iya, malu-maluin jadinya. Karena malu menuntut ilmu. Iya. Nah, ini yang harus kita pahami. Malu itu dibangun di atas ilmu. Bagaimana dia mengenal orang yang diagungkan. Ya, siapa yang diagungkan? Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama dan seterusnya. Ini kan dengan ilmu, dengan adab. Nah, sehingga ketika dia malu di dalam menuntut ilmu, pada akhirnya tidak ada kebaikan pada dirinya. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya, bimbingan dan arahannya. Bang Eka, sekali lagi jazakumullah khairan Bang Eka udah bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Dengan demikian pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.